Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai ikatan kovalen nonpolar atau kovalen murni. Perhatikan rumus Lewis molekul berikut ini, yaitu molekul H2 dan molekul F2. Kalau kita lihat rumus Lewisnya seperti ini, untuk H2, pasangan elektron ini ditarik oleh atom yang sama. Berarti harga keelektronegatifannya sama, berarti kekuatan menarik pasangan elektron sama. Demikian juga dengan F2. Karena atomnya sama, keelektronegatifannya sama kuat, berarti kemampuan menarik pasangan elektron ini sama kuat. Molekul-molekul di atas PeI ditarik oleh dua atom yang sama. Keelektronegatifannya berarti sama. Akibatnya, posisi PeI tidak bergeser. Jadi PeI-nya ini tidak bergeser, tetap di tengah antara dua atom. Sehingga tidak menimbulkan dua kutub, berarti dipolnya tidak ada atau momen dipolnya 0. Molekul-molekul yang tidak memiliki dipol disebut molekul nonpolar. Dan ikatan yang membentuk molekul nonpolar disebut ikatan kovalen nonpolar. Cukup jelas bukan anak-anak? Bagaimana dengan molekul CCl4? Kalau kita tuliskan rumus Lewisnya seperti ini. Atom pusatnya C, ini PeI, ini Cl. Atom Cl dengan C berbeda, berarti keelektronegatifannya berbeda. Jadi PeI ini seharusnya ketarik ke Cl, yang ini tarik ke Cl ke bawah, ini tarik ke Cl ke kanan, ini tarik ke Cl ke kiri. Nah, apakah memang demikian? Untuk molekul CCl4, atom Cl lebih elektronegatif dari atom C. Seharusnya PeI pada CCl lebih dekat ke Cl. Seharusnya ini lebih dekat ke Cl. Ini juga ke Cl. Akan tetapi, tarikan pasangan pada keempat CCl ini sama kuat dan berlawanan arah. Sehingga tarikan itu saling meniadakan. Maka dalam molekul CCl4, PeI tidak bergeser ke atom Cl, sehingga tak ada dipol atau momen dipol 0. Jadi molekul CCl4 bersifat nonpolar. Ciri-ciri molekul nonpolar. Berdasarkan contohnya tadi, yaitu mempunyai momen dipol 0 karena tidak mempunyai dipol. Kemudian, contohnya tadi seperti H2F2 itu berarti merupakan molekul diatomik yang sama atau sejenis. Nah, yang ini molekul poliatomik tak sejenis, tetapi nonpolar. Nah, untuk molekul poliatomik yang tak sejenis, di mana atom pusat tidak memiliki PeB. Jadi ini tidak memiliki PeB-nya. Dan atom yang mengelilingi atom pusat sejenis. Atom yang mengelilingi atom pusat sama atau sejenis. C-nya nggak punya PeB dan atom yang mengelilingi C sama. Jadi ini nanti bentuknya simetris. Nah, tolong dihafalkan ciri-ciri molekul nonpolar dan polar agar kalian dapat membedakan antara molekul polar dan nonpolar. Nah, berikut ada soal. Manakah molekul-molekul berikut yang bersifat polar dan nonpolar serta berikan alasannya? Nah, ini ada 6 molekul, 6 senyawa. Untuk menentukan polar nonpolar, pertama lihat dulu ini terdiri dari dua atom diatomik atau poliatomik. Nah,
Kalau kita lihat ini yang diatomik kan HF-N2. Yang lainnya ini kan lebih dari 2 atom berarti poliatomik. Nah, dari yang terdiri dari 2 atom ini kita lihat mana yang atomnya tak sejenis, mana yang sejenis. Nah, ini sejenis, 2 atom N2 semua. Oh, berarti yang merupakan molekul diatomik sejenis termasuk nonpolar. Sedangkan yang ini adalah molekul diatomik tak sejenis, berarti polar. Nah, sekarang bagaimana yang poliatomik? Nah, yang poliatomik tadi kan cirinya atom pusatnya kan punya PeB. Dan atau kalau atom pusatnya tidak punya PeB, atom yang mengelilingi atom pusat berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung PeB tanpa menuliskan rumus Lewis? Dengan menuliskan rumus Lewis juga boleh, asalkan cara menuliskannya lebih cepat. Nah, sekarang rumus menghitung PeI dan PeB tanpa menuliskan rumus Lewis, ini saya tunjukkan beberapa rumus. Jadi kalau ingin menghitung jumlah PeI senyawa misalnya diberi rumus AX N ini bisa 3, bisa 2, dan sebagainya. A ini lambang unsur, X juga lambang unsur, A ini atom pusat ya. Atau ion AX N amin, maka PeI-nya ya sebanyak N. Misalnya pH 3, berarti kan ini P, ini H, ini 3-nya. Berarti PeI-nya 3. Kemudian jumlah PeB senyawa AXN. Nah, PeB AXN, misalnya pH 3. Jumlah PeB senyawa pH 3. Berarti cara menghitungnya elektron valensi A, berarti kalau ini saya ganti pH 3, berarti elektron valensi P. P golongan 5A, berarti elektron valensinya 5. N-nya pH 3, 3. Valensi X, berarti valensi H. H tadi valensinya 1. Berarti 5 dikurangi 3 kali 1 dibagi 2. Berarti 5 dikurangi 3 kali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti PeB-nya 1. Karena pH 3 memiliki PeB, maka pH 3 bersifat polar. Kalau menghitung jumlah PeB ion, bagaimana? Nah, ini rumusnya. Nah, ini diterapkan, silakan terapkan kalau nanti menjumpai ion. Nah, ini AXN amin. Rumusnya elektron valensi A dikurangi jumlah atom kali valensi X plus minus muatan. Kalau muatannya min, di sini ya min 3. Kalau misalnya muatannya itu plus 2, berarti sini plus 2 terus dibagi 2. Sekarang cara menghitung jumlah PET, jumlah pasangan elektron total senyawa AXN, yaitu sama dengan elektron valensi A ditambah N kali valensi X. Ya, misalnya ini, berapa jumlah pasangan elektron total pada atom pusat pada A? Nah, ini berapa kira-kira? Yaitu kalau ini saya ganti pH 3, berarti ini elektron valensi P, tadi 5. Ditambah pH 3, 3 kali valensi H 1, berarti 5 tambah 3 kali 1, 8. Oh, berarti nanti di sekitar P itu ada 8 elektron, berarti sudah stabil. Tolong rumus-rumus ini dihafalkan. Untuk soal nomor 4, 5, dan 6 silahkan dikerjakan dengan cara langkah-langkah berpikir seperti yang saya contohkan tadi. Anak-anak, mari kita lanjutkan membahas ikatan logam. Unsur logam mempunyai sedikit elektron valensi. Unsur logam itu antara lain golongan 1A, 2A, 3A. Golongan 1A berarti elektron valensinya 1. 2A elektron valensinya 2. Berarti elektron valensinya memang sedikit. Oleh karena itu, kulit terluar unsur logam relatif longgar, sehingga elektron dapat bebas berpindah dari satu atom ke atom lain. Berarti elektronnya bersifat mobil.
Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Apa itu delokalisasi? Delokalisasi yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tepat posisinya, tidak tetap posisinya. Elektron valensi tersebut berbaur menyerupai awan atau lautan. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara ion positif logam dengan elektronnya yang mudah bergerak. Karena elektronnya mudah bergerak, jadi seolah-olah logam itu kehilangan elektron sehingga membentuk ion positif. Jadi ikatan logam itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif logam dengan elektronnya. Makin kecil ukuran atom, makin kuat ikatan logamnya. Kekuatan ikatan logam mempengaruhi harga titik didih. Makin kuat ikatan logam, makin tinggi titik didih. Contohnya ini, untuk unsur-unsur golongan 1A, periode 2 sampai 6, ini titik didihnya makin kecil. Kenapa demikian? Karena jari-jarinya makin panjang, makin ke bawah, berarti ukuran atomnya makin besar. Titik didihnya makin kecil. Demikian juga pada golongan 2A, jari-jarinya makin ke bawah, makin panjang atau makin besar, berarti ukuran atom makin besar. Bagaimana gambaran ikatan logam? Nah, elektron yang bersifat delokalisasi tadi berarti bersifat mobil. Elektron ini yang di sini ini mengelilingi inti di sini. Tapi tidak di sini terus, ini bisa pindah ke sini. Yang elektron di sini bisa juga pindah ke sini. Bisa juga ke sini, dan seterusnya. Jadi elektron-elektron ini seperti gerakan estafet. Jadi dari sini putar sini, yang sini ke sini, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan adanya aliran elektron. Teori awan elektron ini dapat menjelaskan sifat fisik dari logam. Nah, di antara sifat fisik dari logam yaitu bahwa logam bersifat mengkilap, ada kilapnya. Mengapa demikian? Nah, elektron valensi logam mudah bergerak. Karena mudah bergerak berarti mengalami tereksitasi, pindah ke tingkat energi atau ke kulit yang lebih luar. Jadi pindah dari tingkat energi rendah ke tinggi. Nah, ini tidak permanen. Cenderung pindah lagi ke dalam. Nah, pindahnya elektron dari luar ke dalam ini akan memancarkan energi. Energinya berupa cahaya. Sehingga dari gerakan elektron valensi ini menimbulkan kilap suatu logam. Jadi dari keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasar, maka cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan dipancarkan. Nah, peristiwa ini dapat menimbulkan sifat kilap yang khas untuk logam. Logam menghantarkan panas dan listrik. Nah, ini karena elektron valensi bersifat mobil, mudah bergerak, akibatnya daya hantar panas dan listrik tinggi. Jadi kalau elektronnya mobil bergerak, jadi menimbulkan aliran elektron. Aliran elektron adalah aliran listrik. Titik didih dan titik leleh logam tinggi. Nah, ikatan logam sangat kuat dan sukar diputuskan, sehingga titik didih dan titik leleh sangat tinggi. Nah, jadi untuk melelehkan suatu logam ini butuh suhu ribuan. Logam dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Nah, ini disebabkan karena elektron valensi logam mudah bergerak dalam kristal logam. Maka gaya tarik antar ion logam dan elektron valensi sama ke segala arah. Ikatan logam dalam kristal logam tidak kaku seperti kristal senyawa kovalen. Sebab isi kristal dalam ikatannya terdelokalisasi bukan terlokalisasi.
Jika ikatan logam putus, maka segera terbentuk ikatan logam baru. Jadi, logam itu bisa ditempa itu kan atom-atomnya geser. Tapi berikatan lagi. Karena jika ikatan logam itu putus, maka segera terbentuk ikatan logam baru. Karena itu, logam dapat ditempa menjadi lempengan yang sangat tipis dan dapat ditarik menjadi kawat serta dapat dibengkokkan. Demikian anak-anak penjelasan mengenai ikatan kimia, yaitu mulai dari ikatan ion, ikatan kovalen, kovalen koordinasi, kovalen polar dan nonpolar, dan ikatan logam. Mudah-mudahan dapat dimahami dan bermanfaat dan meningkatkan tingkat kepahaman kalian dalam mempelajari ikatan kimia. Saya akhiri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.